Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Sultan Hakim, menarik P33 dari kelas 2 D4 Lin B. Di sini saya akan membuat sebuah program di mana program tersebut akan eh, mengontrol dari mixing tank yang berisikan material A dan material B yang kemudian akan dicampur dengan menggunakan motor. Di sini ada beberapa input. Input yang akan digunakan adalah untuk level material B, level material A, lalu LLS ini ketika tank dalam keadaan kosong, lalu push button on dan push button off. Lalu output yang akan saya gunakan adalah material A, material B, motor, lalu indikator lampu yang ada 4 di sini, sistem on, mixer, tank dalam keadaan kosong atau empty, lalu output valve. Oke, langsung saja kita ke QMX-nya. Kita mulai dari awal. Sini kita akan menggunakan STM32F401. Ini yang akan kita gunakan. Saya ambil yang model chip. Oke, di sini sudah muncul. Oke, pin yang akan saya gunakan adalah pin A1 sebagai nanti input, pin A2. Di sini akan saya kasih label dulu langsung. Oke, on. Oke. S A L S B L S M S E. Oke, ini untuk inputnya. Untuk outputnya yaitu saya akan menggunakan pin B saja biar berbeda. Oke, kedua ini akan saya gunakan indikator material A, MA. Lalu ini MB. Yang ini adalah mixer. Oke, lalu indikator lampunya akan saya gunakan di PB5. PB6 7. Ini untuk lamp on, lamp mixer, lamp mixer, output lamp valve aja. Valve. Oke, sini sudah selesai. Sekarang kita ke configuration dulu. Kita ubah menjadi 84. Oke.
lalu ke pin out, kembali ke pin out, sistem core-nya, RCC-nya kita atur, GPIO-nya kita atur, pull down, pull down, pull down. Oke, sudah kita ubah menjadi pull down semua di sini. Oh, ini oke, input sudah kita ubah semua 1, 2, 5, outputnya kita. Baik, sudah selesai. Kita langsung generate. Sembari menunggu kita langsung buat menunggu loading dari cube-nya, kita langsung ke Proteusnya dulu aja untuk membuat boardnya. Boardnya kita namai tugas teori microcontroller. Oke, next kita ambil saja A3 saja sekali lebar. Oke, berikutnya tekan oke. Ini tunggu. Nah, ini kita sudah masuk di Proteusnya. Kita akan menambahkan device-nya terlebih dahulu. Oke, start. Kita pakai ini aja. Light green, blue, green, blue, yellow, red. Oke,
Sudah semua, LED-nya sudah, lalu kita langsung saja pertama berjalan terlebih dahulu. Dari semua luas mungkin bisa ditembak. Oke. Lalu kapasitor, oke. Jadi setelah sudah kita pasang, resistor kapasitor sudah kita pasang, lalu kita ubah jadi 8. Oke, oke, sudah selesai. Oke, mari kita lanjutkan. Oh iya, Pak Anang ini kan karena
karena recording saya gratisan jadi cuman bisa pakai 15 menitan. Jadi mohon maaf tadi terputus ininya. Jadi yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan input dan outputnya. Inputnya yaitu dua button. Oke. Dua button. Saya akan taruh di sini. Lalu 3 limit switch. Bisa bukan hanya limit switch, bisa menggunakan ultrasonic sensor dan water level sensor, tapi di sini saya menggunakan limit switch. Lalu 3 limit switch. Karena nanti mungkin tabrakan sama yang button, layoutnya akan saya terlebih dahulu. Mungkin akan kita ambil yang di sini saja. Oke. Tuh. 2 LS2 S2 S3. Oke. Di sini akan di kotak ini akan saya gunakan sebagai inputannya, lalu yang di sini akan saya gunakan sebagai outputan. Lalu di sini input sudah dimasukkan, kita tambahkan resistornya. Tuh. 2 4. Oke. Sudah. Lalu kita tambahkan power. 1 2 4 5. Oke, powernya sudah tambahkan. Tinggal dirotasi. Baik, sudah. Sekarang kita hubungkan PA1 lalu resistor. Ini kita masuk. Lalu yang kedua ini button 2. Lalu button 3. Limit switchnya, limit switch A, lalu limit switch komponen B atau bahan B, dan yang terakhir ketika kosong. Baik, input sudah selesai, kita cek dulu. Sudah hilang datanya. Lalu yang kedua adalah outputnya yaitu LED. Di sini saya akan menggunakan sekitar berapa ini?
1 2 3 4 5 6 7 LED untuk indikator dari sistem. Yang pertama adalah material A dan material B. LED-nya saya akan gunakan mungkin merah dan biru. Ya, saya gunakan. Satu merah dan biru. Material A, material B. Lalu mixernya saya akan gunakan warna kuning. Lalu lampu indikatornya secara berurutan. Pertama adalah on, lalu kondisi mixer, lalu kondisi tangki, dan yang terakhir kondisi valve. Oke, kita ubah dulu polaritasnya karena kita menggunakan input dari menggunakan ini. Baik, sudah. Kita tinggal tambahkan resistor 1 2 4 5 6. Oke, udah. Kita tinggal oke, tinggal kita hubungkan. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan powernya. Bulan-bulan di balik apaan sih? Siapa? Tinggal kita hubungkan.
sekarang kita tinggal hubungkan dengan pinnya yang tadi sudah dikonfigurasi VV0. VV1. VV 5, 6, 7, 8. Oh gitu ya. 7. Oke, udah selesai. Sekarang input dan outputnya sudah selesai, tinggal kita ubah namanya BB on, BB off, LS bahan A, LS bahan B, LS MC. Oke, sudah selesai. Ini bahan A, bahan B, mixer, sistem on, Iya. mixer, dan oke. Dan yang terakhir valve rem. Oke, kita ini oke, ini tidak perlu, kita saja ini tidak. Oke, sudah selesai. Setelah input dan output sudah selesai dikerjakan pada Proteus, sekarang saya akan mulai melakukan ngoding dengan menggunakan Keil. Oke, di sini ini adalah outputnya dari yang akan kita gunakan. Lalu untuk step pertamanya yaitu ketika push button on ditekan, maka
lampu on, indikator on akan menyala, dan lampu valve akan menyala, dan itu menyatakan bahwa valve siap digunakan dan sistem sudah siap untuk digunakan. Baik, langsung saja. Oke. BB on, lalu kita tutup. Oke. Lalu kita di sini akan menggunakan flag. Untuk di sini flag digunakan untuk agar sistem berjalan sesuai dengan semestinya. Di sini misal ketika push button ditekan, maka flag sama dengan 1. Lalu di sini apabila flag sama dengan 1, maka langsung copy saja di sini. Langsung copy saja. Oke. Kita hanya butuh lampu off dan lampu on. Oke. Tutup. Oke. Di sini sudah selesai. Kita akan mencobanya. Oke. Step pertama sudah bisa, yaitu ketika sistem menyala, ketika push button menyala, maka indikator sistem akan menyala dan valve siap digunakan. Baik, di sini pencet. Sekarang masuk ke step yang kedua. Ini profil saya langsung siklus aja. Kita buka dulu prosesnya. Baik, di step yang kedua ini adalah ketika limit switch empty dalam keadaan menyala atau ke trigger, maka di sini tank empty akan menyala, lalu bahan A akan masuk. Nah, pada step kali ini nanti valve dari lampu akan mati. Kenapa? Karena di sini ketika bahan A masuk, saya tidak menginginkan bahwa valve dalam keadaan membuka atau siap untuk mengalirkan campuran dari tangki tersebut. Maka di sini valve akan saya matikan dan bahan A akan masuk terlebih dahulu. Dari lampu tank empty ini akan menyala hanya beberapa detik, lalu akan mati, lalu bahan A di sini akan masuk. Baik, kita ke keynya. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini programnya adalah ketika LSMT masuk dan flag sudah dalam kondisi 1 atau menyala, maka di sini saya taruh flag sama dengan 2. Di sini ketika flag sama dengan 2, maka
Ini tidak perlu terlalu lama, mungkin saya butuh hanya 500, delaynya 500 milisekund saja, karena laptop saya tidak kuat untuk terlalu lama membuka progres, karena tadi juga sering force request. Oke, di sini kita langsung compile. Pada step yang kedua ini kita akan coba kita masukkan dulu filenya di ini ya. Oke, kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap, ini sudah dalam kondisi on. Lalu kita anggap bahwa tangki ini dalam keadaan empty sehingga LSMT akan menyala. Ya, di sini tank empty-nya menyala. Nah, di sini bahan A akan dimasukkan ke dalam tangki, dan tangki akan dalam kondisi sudah terisi. Di sini ketika tangki sudah terisi, maka lampu indikator dari tank empty pasti secara otomatis akan mati dan valve-nya itu sudah dalam keadaan menutup. Baik, di sini kondisi kedua sudah terpenuhi. Sekarang adalah kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah ketika bahan A masuk ke dalam tangki hingga menyentuh limit switch dari level material A ini sudah terpenuhi, maka material A akan berhenti masuk ke dalam tangki. Baik, langsung saja kita buat codingannya. Di sini codingannya sudah saya buat. Di sini adalah ketika limit switch A mendeteksi bahwa cairan A sudah cukup dalam tangki, maka material A atau MA, di sini saya singkat menjadi MA, akan berhenti masuk ke dalam tangki. Baik, kita akan coba langsung. Di sini bahan A kita anggap sudah memenuhi. Kita langsung menyalakan. Di sini bahan A sudah berhenti masuk ke dalam tangki. Baik, sekarang tinggal memasukkan bahan B. Kita langsung masukkan ke sini saja. Sekarang kita stop dulu. Di sini ketika bahan A sudah mati, lalu bahan B akan masuk ke dalam tangki. Oke, kita buat. Baik, kita compile. Baik, kita running. Langsung ini, lalu kita ini. Oke, amati. Oh, di sini ada yang salah. Oh, ini salah di sini. Ini kita ubah dulu untuk menyalakan. Kita compile ulang. Stop. Oke, kita oke. Kondisi ini sudah benar. Lalu sekarang kita ingin mematikan
ingin mematikan input dari bahan B. Masuk saja di sini. Kita buat ya LSB. Oke, pas ya. Oke, sip. Oke, sip. Di sini bahan B dan bahan A sudah ada di dalam tangki. Ketika kedua bahan tersebut sudah tersedia di dalam tangki, maka kita masuk ke dalam proses mixing. Di sini mixer akan menyala selama saya desain selama 1 detik saja, lalu akan mati secara otomatis, dan valve dari tangki output akan siap digunakan kembali pada sistem kali ini. Oke, kita langsung saja ke scale. Ya, di sini saya menambahkan flag-nya. Jadi di sini hanya limit switch A dan limit switch B hanya akan bekerja apabila dalam keadaan menyala saja. Nah, di sini kita ingin bahwa ketika limit switch B sudah dalam kondisi mematikan cairan yang masuk, maka mixer dalam keadaan nyala. Oke, di sini tinggal kita panggil saja. Kita copy dari sini, lalu kita tampilkan di sini. Di sini adalah mixer pin. Di sini ini akan menyala selama kita buat. Oh ya, di sini selain mixer pin yang menyala, di sini lampu indikator juga akan menyala. Oke, lampu yang menyala. Di sini akan saya buat 500 saja. Karena HP saya kecepatan CPU-nya masih belum bisa terlalu lama untuk ngerunning Proteus, sering force cycles juga. Oke, di sini lampu mixer akan menyala selama mixing sedang berjalan. Di sini mixingnya saya set di sini 500 milisecond. Lalu di sini ketika sudah selesai, maka lamp valve di sini akan siap digunakan kembali. Di sini akan saya berikan Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mencobanya. Oke, step yang kedua ya, bahan A masuk. Oke, benar. Lalu di sini kita matikan LSB-nya dan kita nyalakan lagi, tidak ada masalah apa-apa. Oke, mohon maaf tadi pas waktu simulasi ternyata mencapai limit lagi, jadi saya ulang lagi dari awal. Oke, di sini programnya sudah selesai kita buat. Di sini yang pertama adalah ketika push button on, maka flag dalam keadaan 1, mengunci dalam keadaan 1,
Ketika flag dalam keadaan 1, maka lampu indikator on dan lampu indikator valve menyala. Ini mengindikasikan bahwa valve dapat digunakan atau sedang dalam digunakan. Itu terserah. Lalu di sini lamp tank, yang dimana lamp tank ini ketika mendeteksi bahwa tangki itu sudah habis, itu akan mati. Dan material A dan material B di sini belum dapat dimasukkan. Oke. Setelah isi dalam tangki itu habis dan LSE atau kita bisa menggunakan sensor proximity limit switch dan lain-lain itu mendeteksi bahwa tangki dalam keadaan kosong, maka di sini akan jadi flag sama dengan 2, di mana flag sama dengan 2 ini untuk menyimpan suatu program, di mana program tersebut hanya akan dapat berjalan apabila di sini sistem dalam keadaan on atau flag sama dengan 1. Di sini ketika flag sama dengan 2, maka lampu indikator on di sini tetap menyala dan lampu tangki empty di sini akan menyala. Lampu valve akan mati. Kenapa? Karena di sini kita tidak ingin valve sedang dalam kondisi siap digunakan. Kita ingin valve-nya itu sudah dalam kondisi menutup. Lalu di sini input material A masuk ke dalam tangki dan ketika material A masuk ke dalam tangki, maka indikator lampu tangki yang empty tadi dalam keadaan akan mati karena sudah ada isinya di dalam tangki. Lalu di sini ketika sudah mencapai di sini terdapat dua limit switch dari bahan A dan bahan B. Di sini ketika bahan A sudah mendeteksi, maka material A akan berhenti. Dan material B akan masuk ke dalam tangki. Nah, di sini ketika material B sudah masuk ke dalam tangki, nah itu sama seperti sebelumnya, material B pada saat sensornya sudah mendeteksi bahwa material B sudah cukup di tangki, maka sensor akan mendeteksi dan akan mematikan input dari material B. Di sini input dari material B akan mati. Di sini lalu setelah material B sudah mati dan material A sudah mati, maka di sini mixer sudah dapat dinyalakan. Di sini saya gunakan beberapa detik untuk menyalakan mixer untuk melihat di simulasi. Di sini saya hanya menggunakan sebentar karena di laptop saya tidak bisa lama-lama, terlalu lama. Nah, di sini ketika sudah selesai proses mixing pada tangki sudah selesai, maka di sini lampu dari lamp valve akan on lagi dan mengindikasikan bahwa valve siap digunakan. Oke, langsung ke simulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama baterainya kita nyalakan. Oke. Lalu di sini LSM ketika kosong. Oke, bahan A sedang mengisi. Kita asumsikan bahwa sekarang bahan A sudah mencapai batas yang ditentukan yang kita minta. Oke, bahan B lalu mengisi. Oke, bahan B mengisi hingga tercapai. Aduh, maaf ini persikus lagi. Kita ulang lagi. Oke, mari kita ulang dari awal lagi. Kita masukkan filenya terlebih dahulu. Oke. Kita coba dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan, baik, benar. Lalu kita asumsikan bahwa tangki dalam keadaan kosong. Oke, sekarang melakukan pengosongan. Oke, lalu mati. Bahan A mengisi hingga mencapai batasnya lalu mati. Lalu bahan B mengisi, bahan B kita misalkan sudah mencapai batas yang kita minta. Oke, sekarang mixer mengaduk tangki campuran. Oke, setelah mengaduk campuran, maka di sini valve sudah siap digunakan lagi. Misal
dalam misal tangki dalam keadaan habis lagi, maka akan ada indikator dan looping dari awal kembali dan mengisi lagi dari kembali. Oke, terima kasih Pak Anang. Ini adalah sistem yang saya buat dari tugas ini, yaitu sistem mixing tank dengan beberapa I/O yang saya gunakan di sini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk sistem mixing tank yang pertama sudah selesai. Sekarang kita membuat yang kedua, yaitu adalah untuk filling tank, filling wadah. Di sini wadahnya saya buat gambar botol. Baik, langsung ke Proteusnya. Di sini saya tambahkan motor supaya ada animasi bergerak, Pak. Jadi langsung saja kita buat di sini limit sensor wadahnya. Lalu kita rotasi dulu. Oke, kita tambahkan LED biru. Ini untuk indikator dan hijau. Ini untuk indikator filling. Oke, kita hubungkan. Di sini saya tambahkan baru untuk filling sistemnya. Saya tambahkan 3 I/O. Di sini inputnya saya tambahkan sensor wadah dan outputnya saya tambahkan motor conveyor dan filling. Di sini langsung kita hubungkan saja. Ya. Baik, sudah selesai. Di sini kita tambahkan motor untuk conveyor dan untuk pompa filling. Baik, kita tambahkan resistor. Oke, kita rotasi dulu. Baik, kita hubungkan. Kita tambahkan source power. Baik, sudah selesai. Kita pindahkan dulu. Oke. Sekarang untuk file audionya kita namai dulu biar lebih mudah. Menyala. Di
Oke. Selesai. Ya, kita coba. Oke, swipe. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar. Saya akan mengganti settingannya dulu. Saya akan mengganti. Oke. Saya buat 100 rpm. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor konveyornya menyala. Lalu ketika ada barang atau wadah, motor konveyornya mati dan wadahnya nyala, mengisi selama beberapa detik. Nah, lalu konveyornya jalan lagi. Kalau ada wadah lagi akan mati lagi. Lalu mengisi ini, filenya mengisi lalu jalan lagi. Ketika sudah tangki dalam keadaan habis, maka konveyor akan mati dan akan menyalakan lampu tangki. Lalu ketika pada sudah detik, bahan A diisi sini diisi. Sebentar, saya lupa ini saya ubah motornya. Oke. Siap, kita save dulu. Kita ulang lagi. Kan, oke. Lalu tangki habis, konveyor mati, akan nyala lampu ini, lalu menyala, mengisi, motor pompa mengisi, mengangkat bahan, lalu bahan A sudah terpenuhi, lalu bahan B sekarang mengisi, lalu bahan B terpenuhi, lalu proses mixing dilakukan. Setelah proses mixing dilakukan, maka di sini valve akan menyala lagi dan motor konveyor akan bisa beroperasi lagi. Di sini apabila ada mendeteksi botol, nah, oke. Lalu akan menyala, lalu akan jalan kembali. Ini stop untuk mematikan sistem. Baik, di sini sudah selesai. Tinggal sekarang untuk membaguskan ini kita ubah menjadi konveyor. Ini kita ubah menjadi filling. Oke, ini kita hapus saja.
terus kita sensor water. Oke, tinggal kita baik, kita save ya. Sebelumnya saya sudah membuat video yang 2 sistem ini Pak sebelumnya, lalu menurut saya masih ada yang masih perlu untuk ditambahkan yang lebih menantang lagi. Jadi saya buat video baru untuk proses filling dari botol ini tadi Pak. Jadi ini adalah sambungan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya masih belum memberikan motor karena kemarin masih belum kepikiran untuk menambahkan motor, tapi hari ini sepertinya untuk lebih sistemnya agar lebih kompleks lagi, saya tambahkan motor untuk visualisasi dari sistem, jadi untuk memperbaiki sistem Pak. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.